Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Bagi kita orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sungguh dapat memahami maksud Roh Kudus ini sebagai suatu pribadi salah satu pribadi daripada Allah. Yang kita tahu yang pertama adalah Allah Bapa, Dia pencipta langit dan bumi. Allah Putra sebagai penebus dan juru selamat, dan Allah Roh Kudus sebagai penghibur. Semuanya ini, baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus, semuanya berkarya di dalam satu kesatuan yang sempurna. Ya. Ketiga-tiga aspek di dalam diri Allah yang satu ini mempunyai peranan yang masing-masing, tetapi sentiasa berkarya di dalam satu kesatuan, tidak pernah terpisah, ya, tidak pernah terpisah, tetapi selalu di dalam suatu irama, boleh dikatakan begitu, suatu karya yang sentiasa berjalan bersama secara sempurna. Tetapi saudara-saudara, kita pun menyadari bahwa di dewasa ini ajaran gereja kita banyak sekali ditentang, dicabar. Oleh siapa? Tidak lain tidak bukan adalah kaum agamawan yang sebelah sana, camp itu. Kamu paham apa yang saya maksudkan? Orang Islam, ya. Ya. Mereka mempunyai konsep yang berbeda dengan kita, ya. Mereka tidak percaya akan konsep Tritunggal. Mereka percaya hanya satu Allah, Esa. Dan di dalam kesatuan ini, di dalam ketunggalan Allah ini, tidak ada aspek lain, ya. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Anak. Itu kalau kamu baca Al-Qur'annya orang Muslim, itu ada di sana. Pemahaman orang Muslim terhadap Tritunggal itu sangat menyesatkan. Boleh dikatakan begitu, menyesatkan. Ya. Sebab di dalam Al-Quran, terutama sekali surah Al-Maryam 19, mengatakan bahwa Tritunggal yang ditangkap mereka, yang dipahami oleh mereka adalah yang terdiri daripada Allah, Maryam, Mother Mary, ya, dan Isa
ataupun Yesus. Menurut orang Islam, inilah pribadi-pribadi yang ada di dalam Tritunggal, yang dipaksakan, yang seolah-olah dipaksakan kepada kita. Seolah-olah kita ini selain menyembah Allah pencipta langit dan bumi, dia memiliki istri dan istrinya itu adalah Maryam ataupun Mary. Dan karena mereka menikah secara biologis, melahirkan anak, dan itulah Yesus. Sedangkan kita memahami Tritunggal itu sebagai Allah yang satu, tetapi mempunyai 3 dimensi ataupun 3 pribadi. Namun pribadi ini bukan seperti pribadi manusia yang kita pahami, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi. Bukan begitu ya. Kita berbicara tentang soal dalam kerangka rohani ya, spiritual realm, not physical realm. So when we talk about person, is different, is not applicable to the person, the concept of person in humanly speaking. 1 person, 2 person, 3 person, not like that. One God, 3 person. It is in the spiritual realm, yeah, not in the physical realm. Therefore, we need to distinguish very clearly so that we won't be, we don't make mistake in understanding what is Trinity. Jadi Tritunggal itu bagi kita adalah Roh Allah sendiri, ya. Dia memberikan daya, kuasa, tenaga. Tapi semua kuasa dan daya tenaga ini bukan bersifat biologis, bukan bersifat fisik, tetapi rohani, batinia, ilahi, sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, tidak dikenal malah. Dan tidak boleh disentuh. Inilah ciri-ciri Roh Kudus, ya. Ciri-ciri Roh Kudus ini harus dipahami. Jangan sampai pemahaman kita levelnya ataupun tahapnya sama dengan orang-orang muslim yang mengatakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan di dalam kitab Yohanes itu adalah Muhammad. According to the Muslim understanding, the counselor or the original word in Greek, parakletos ataupun parakletos, paraklet, according to the Muslim is referring to Muhammad. Ya, you know this, if you learn comparative religion, kalau kamu belajar tentang perbandingan agama, maka orang Muslim itu dengan sembrononya, ya, tanpa ada Roh Kristus di dalam diri mereka, sembarangan menafsirkan ayat-ayat di dalam kitab suci kita dan mengatakan bahwa Roh Kudus itu seperti yang dijanjikan adalah merujuk kepada Muhammad. Siapakah Muhammad ini? Apakah ciri-ciri Muhammad itu dibandingkan dengan ciri-ciri Roh Kudus? Roh Kudus seperti kita baca di dalam Alkitab, dia tidak kelihatan. Muhammad kelihatan. Jadi tidak cocok. Tidak ngam. Roh Kudus datang daripada Tuhan. Dia berasal dari surga. Muhammad berasal dari mana? Where does Muhammad came from? From above or from below? From below. So how can Muhammad be the promised counselors mentioned in the Bible? So dalam bahasa Malaysia peribahasanya adalah jauh panggang dari api, ya. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Yang tidak ada-ada pun diada-adakan. Roh Kudus bukan Muhammad. Roh Kudus yang bersifat rohani ini yang tidak kelihatan, tidak tersentuh, tidak dikenal ini dibandingkan Muhammad boleh dikenal, boleh disentuh, boleh dilihat. So bagaimana cocok bagi Muhammad ini menjadi Roh Kudus? Roh Kudus itu tanpa berdosa, dia ilahi, Muhammad berdosa. Bagaimana cocok dengan Muhammad? Jauh panggang dari api, hidung tak mancung, pipi tak sorong-sorong. Roh Kudus yang bersifat ilahi itu boleh tinggal di dalam setiap orang yang percaya
sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita masing-masing. Muhammad mana pergi? Sudah mati. Tidak dapat tinggal di dalam pribadi setiap orang yang percaya. Bagaimana dia cocok? Roh Kudus itu adalah Muhammad. Jadi sangat-sangat fatal kesalahannya. Fatal. This error that they have in their mind is fatal. F-A-T-E-L. Roh Kudus yang dijanjikan, kalau kita lihat dari segi waktu ya. Roh Kudus ya. 50 hari sesudah Paskah. Sesudah Yesus bangkit, dia akan turun. Roh Kudus turun 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. 10 days after ascension, the Holy Spirit is coming and dwelling in the believer, beginning from the apostles. Muhammad lahir bila? Kalaulah memang Roh Kudus itu adalah Muhammad, sepatutnya Muhammad sudah hadir pada masa Pentakosta. Di mana Muhammad? Adakah Muhammad 10 hari sesudah Yesus naik ke surga? Tidak ada. Muhammad belum lahir. Bila Muhammad lahir? 571 tahun kemudian. Almost 6 century after Jesus' ascension into heaven. Jadi dari segi rentang waktu pun tidak sesuai kalau mengatakan bahwa penghibur yang dimaksudkan di dalam kitab suci itu adalah Muhammad, ya. Karena penghibur itu yang tidak kelihatan, tidak tersentuh, tidak dikenal, sudah hadir 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. 10 days after ascension, the promised Holy Spirit come down to the apostles, including Mother Mary. Muhammad only in existence more than 500 after the ascension. So now you can see how fatal is the error interpretation of the Muslim about the coming of the Holy Spirit. Jadi saudara-saudara, marilah kita menghargai buah-buah Roh Kudus seperti yang dinyatakan di dalam bacaan hari ini, di mana Roh Kudus itu apabila hinggap dalam diri kita, dia akan berkata-kata tentang sesuatu yang benar, ya, bukan sesuatu yang tidak benar, ya. Dia akan mengingatkan kita seluruh ajaran Yesus. Tapi Muhammad tidak pernah mengajarkan sesuatu tentang Yesus. Roh Kudus sampai hari ini berkarya di dalam gereja Katolik. Walaupun dalam skala yang kecil, dalam denominasi Protestan, Roh Kudus juga berkarya dengan caranya yang tersendiri. Tapi dalam gereja Katolik, melalui gereja yang satu kudus universal ini, disitulah Roh Kudus sungguh-sungguh secara sepenuhnya berkarya dalam diri kita sebagai anggota-anggotanya. Sampai kita mati, sampai akhir zaman, barulah Roh Kudus ini berhenti berkarya. Ya, saudara-saudara, di dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi putri-putra Allah ataupun anak-anak Allah. Anda tahu kalau apa hubungannya pengikut-pengikut Islam dalam hubungannya dengan Allah? Apakah yang disebut? What is the relationship? What is the type of relationship between God, the God of Allah, of Muslim, and the followers of Muslim? What is the term? Apakah anak-anak Allah ataupun hamba Allah? Menurut profesor sejarah Islam yang belajar di Al-Azhar University, Mesir, Egypt, yang bernama sekarang setelah dia convert into Catholic, namanya Michael
Michael, I forgot the name, tapi dia mengatakan, dia menguraikan relasi antara Allah dan Muhammad dan pengikutnya. Baik Muhammad, relasinya dengan Allah juga hamba, servant, tidak lebih tidak kurang. Begitu juga pengikut-pengikut Muslim dipanggil hamba-hamba, kuli-kuli, ya, kuli, ya, bukan anak, ya. Tetapi dan relasinya pula dengan orang-orang yang tidak seiman dengan Muslim dipanggil kafir, pagan, ya. That's the relationship. Tapi di dalam Christianity, God and the Son is called the Son with big capital letter, dengan huruf yang besar, anak Allah. Sedangkan pengikut-pengikutnya dipanggil anak-anak Allah, putra-putri Allah. Dan istimewanya sebagai anak-anak Allah ini, kita mewarisi apa yang diwarisi oleh anak Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu Yesus, yaitu kerajaan Allah. Kita adalah pewaris kerajaan Allah, sedangkan hamba hubungannya dengan Tuhan tidak mewarisi warisan, apalagi warisan kehidupan kekal di surga. Tidak ada warisan, tidak ada inheritance. Dan relasi orang-orang yang belum percaya lagi di dalam Christianity kepada Tuhan, mereka adalah domba yang hilang, the lost sheep. Dan tugas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima Roh Kudus Allah harus bertanggung jawab mencari domba-domba yang hilang ini. Ya, kita berusaha membawa mereka ke pangkuan gereja. Jangan biarkan mereka hilang selama-lamanya. Tapi tugas kita, berkat baptisan kita, berkat penerimaan Krisma, Roh Kudus, kita mempunyai tugas untuk mencari yang hilang ini dan dibawa ke pangkuan gereja, supaya mereka juga menikmati anugerah keselamatan dan penebusan daripada Allah. Ya, tidak seperti di dalam Islam yang hilang, yang kafir dibiarkan terus hilang, tidak ada usaha untuk mencarinya. Ya, no efforts to find the lost, the pagan. Their God will let the lost be lost forever. Ya, bagi kita sebaliknya, yang hilang, ya, perumpamaan domba yang hilang, 99 yang tidak hilang dibiarkan, ditinggalkan, dan Allah kita ini mencari yang satu, walau satu pun berharga, bermartabat bagi gereja, bagi Tuhan, bagi gereja, harus dicari. Tapi kalau dia sendiri yang memaksa diri untuk terus hilang, maka kita pun tidak akan memaksa dia kembali ke gereja, ya. Tapi kita berusaha dahulu mencari dan mengambilnya kembali. Tapi kalau dia memaksa diri untuk sengaja mau hilang, maka biarkan dia hilang, ya. Tapi kita doakan juga, ya. Jadi saudara-saudara, inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah yang dikarunia Roh Kudus. Seharusnya anak-anak Allah yang hidup dalam Roh Kudus akan menjauhkan dosa-dosa kebendaan materialistik, dosa-dosa kedagingan, hedonisme, dosa-dosa ideologi duniawi, relativisme, sekularisme, dan banyak lagi isme yang lain yang negatif, yang bersifat destruktif rather than konstruktif. Jadi anak-anak Allah itu kalau sungguh-sungguh dimiliki oleh Roh Kudus, maka dia menjauhkan dosa-dosa, especially dosa-dosa kedagingan, ya, hedonisme, pornografi, ya, minuman keras, rokok, perjudian, perzinahan, free sex, dan murtad. Orang yang murtad daripada gereja Allah, gereja Katolik, itu bukan hidup dalam roh, tapi dalam kedagingan. Menikmati status dinaik pangkat, menikmati dan mencari-cari keuangan, kekayaan duniawi. Kalau dia lelaki, karena tidak cukup di dalam gereja Katolik hanya beristri satu, dia mau istri sampai 4. Karena dalam
Camp sana itu boleh beristri sampai 4. Begitulah kotanya. Kedagingan memuaskan nafsu. Ini bukan cerminan daripada Roh Kudus, tetapi roh jahat. Dan bandingkan itu dengan pengasas gereja di sana itu. Bagaimana dia berkawin? Apakah lebih dari 4? Lebih sampai 9. Ada yang mengatakan 22 istri. Apakah Muhammad ini kalau dikatakan Roh Kudus boleh hidup lebih kepada kedagingan daripada kerohanian? Membunuh dengan pedang, dengan bom bunuh diri. Ini bukan kehidupan menurut roh Allah, tetapi kedagingan manusia yang sangat bertentangan dengan roh Allah yang kita bicarakan pada hari ini. Kalau kita buat perbandingan lebih dalam lagi dan rinci, maka semakin besarlah, semakin lebarlah jurang perbezaan antara apa yang mereka fikirkan Roh Kudus itu Muhammad daripada Roh Kudus yang sesungguhnya datang daripada Allah. Ya. Roh Kudus pencipta, bukan ciptaan. Muhammad ciptaan, bukan pencipta. Jadi saudara-saudara, begitulah kita memahami Roh Kudus. Tetapi sebagai akhir, jangan hanya cukup berhenti dari segi pemahaman intelektual, pemahaman intelek, berteori. Tetapi kalau kita tidak mengalami sendiri Roh Kudus, if you don't experience the Holy Spirit intimately, then we are only talking on the level of the head, but never really come down into the heart. Ini yang bahayanya, ya. Jambatan yang paling jauh katanya, ya, ataupun gap yang paling besar sebenarnya antara di kepala dan di hati. We understand here, but we never really come to translate it deep here in the heart. And that is the biggest gap. Not the gap between heaven and the earth, but the gap between the mind and the heart. And this is difficult but not impossible to achieve if we truly be open to the prompting of the Holy Spirit. Kalau kita membuka diri selebar-lebarnya kepada penyelenggaraan ilahi, Roh Kudusnya tidak mustahil untuk menjebatani, untuk menjarakkan tidak terlalu jauh antara pikiran dan hati. Apabila pikiran, pemahaman sudah bersatu dengan hati, pengalaman nyata, maka disitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen boleh dikatakan kehidupan yang penuh, the fullness of life, ya. Kalau tidak, maka sebaliknya yang terjadi. Sekian, Tuhan memberkati.